rabbil alamin wa bihi nasta'in ala amri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa alamuna fi al-syadarin amin. Wa alam, ketahui olehmu, annahu akan bahwasanya qad ya'ridu minal ahwali, kadang datang dari berbagai keadaan, li ba'dil ashkhasi, kepada sebagian orang-orang, ma, oleh sesuatu, yakul su'alu, adalah minta-minta, fi hakihi, pada haknya itu, fadilatan zaidatan ala tarkihi, ya, keutamaan yang lebih atas meninggalkannya. Ya, jadi kadang ya minta itu bisa lebih utama daripada kagak minta. Minta lebih utama daripada kagak minta kadang. Ya. Ya, jadi lihat keadaannya. Siapa yang minta ini? Siapa yang minta? Oh, tiap hari minta, tiap ini minta, ya. Minta buat pribadi ini. Pribadi. Kalau buat agama Allah nggak apa-apa. Ya. Nabi selalu menggemakan itu. Jihad fi sabilillah, di jalan Allah, fi amwalikum wa anfusikum. Untuk agama Allah boleh perjuangan, bukan hanya boleh aja, dianjurkan. Kayak Nabi ya dibantu oleh para sahabatnya. Abu Bakar Siddiq memberikan semua hartanya kepada Nabi, semua hartanya. Umar bin Khattab pernah bersedekah setengah hartanya. Beliau pengen lihat kira-kira Abu Bakar Siddiq memberikan seapa. Umar bin Khattab mengira beliau bisa mengalahkan Abu Bakar Siddiq dan pas datang Abu Bakar Siddiq dikasih semuanya hartanya buat perjuangan Nabi. Ya, sehingga Umar bin Khattab mengatakan bahwasanya saya tidak akan pernah bisa ngalahin Abu Bakar Siddiq. Ini kalau untuk perjuangan nggak apa-apa, bagus. Ya. Nabi ya, dengan hadis-hadisnya selalu memberikan motivasi, berjuang fi amwalikum wa anfusikum, pada harta dan dirimu. Tapi kalau untuk pribadi, Nabi nggak minta. Bahkan Nabi menggadaikan baju besinya untuk pribadinya. Begitu pula saya tidak pernah minta dari masih kecil sama orang tua, saya minta. Kecuali saya beli kitab itu sama orang tua lagi SD doang, itu kitab juz amma yang warna merah. Yang lain saya nggak pernah minta sama orang tua. Apa iya benar, masa kita bohong. Untuk pribadi saya nggak ada sampai sekarang. Bahkan waktu itu saudara saya dibagi duit untuk kuliah, saya nggak mau, dipaksa, saya pegang aja. Akhirnya saya kasih saudara saya. Saya nggak mau. Untuk pribadi saya nggak pernah minta, apalagi ngutang.
Jangan. Tapi kalau untuk agama Allah, perjuangan agama Allah, kita berjuang ya, dengan harta dan jiwa kita. Kayak Nabi berjuang untuk agama. Abu Bakar Siddiq membantu Nabi semua hartanya dikasih kepada Nabi. Itu kelas Abu Bakar Siddiq. Maka kalau kita jangan nyamain Abu Bakar Siddiq, nggak bakal kuat. Mama kita bantuin guru semua kita kasih, saya yakin nggak bakal kuat. Ngasih sih ngasih, emang genumalnya pas begitu. Kelas sahabat aja itu sama Nabi enggak dikasih semuanya, sepertiga baru dikasih sama Nabi. Taruh dah umpama hitung-hitungannya Pak 600 juta ya. Abu Bakar Siddiq semua dikasih 600 juta. Umar bin Khattab ya 300 juta. Sahabat yang biasa pernah bersedekah sama Nabi, pengen semuanya enggak dikasih, setengahnya enggak dikasih. Kemudian sepertiga, iya dah sepertiga. Sepertiga itu udah banyak. 600 juta sepertiganya. Hah? Iya. 200. Sepertiganya 200. 200 juta kita nggak kuat. Itu bukan kelas kita juga, itu kelas sahabat. Sepertiga nggak kuat, kita 10% aja. Ini juga masih gede. 10% berarti berapa tuh? 60 juta. Masih berat juga ya. Kalau 10 juta berapa persen? Enggak juga. Di mana nilai kita gitu? Sampai pakai proposal, ngata-ngatain pakai proposal. Di mana iman kita? Enggak ada iman kita di sini. Boro-boro mau pakai duit sendiri, pakai proposal aja dicela-cela. Enggak ada iman kita. Lah, kamala enggak sempurna. Artinya enggak membantu. Masya Allah. Nah, kita jangan sampai enggak dalam berjuang agama Allah. Ya, saya berjuang buat pesantren, alhamdulillah kita berjuang buat pesantren. Enggak ada duit, Ustaz Fani enggak ada. Saya enggak nyari duit, Ustaz Bukhari enggak. Saya cukup begini aja udah. Tapi alhamdulillah Allah yang jamin. Allah yang jamin. Jadi jangan dikira saya ngomong duit banyak dari enggak ada. Orang selama ini enggak percaya begitu. Enggak ada. Semuanya buat agama Allah. Maka ketika kita memberikan semua buat agama Allah dengan penuh keikhlasan, nanti Allah akan ganti dunia akhirat. Allah akan ganti dunia akhirat. Ya, emang orang banyak nggak percaya ya, kayak gini gitu ya. Impossible ya, impossible. Apalagi kita mencela itu jangan sampai. Masya Allah. Jadi kita berjuang untuk agama Allah dengan penuh ikhlas itu nikmat sekali. Berjuang untuk agama Allah kita berusaha ikhlas, nikmat sekali. Jadi betapa mulianya kita melihat kayak begini, para orang-orang terdahulu, Nabi, para sahabat Nabi, Masya Allah. Jadi sepanjang kita lagi hidup,
berbuatlah sesuatu yang bernilai, biar nanti ketika kita sudah meninggal dunia akan terkenang masih hidup, walaupun sudah mati tapi masih hidup, namanya masih hidup. Tapi kalau kita buat diri kita sendiri aja, ya masih hidup udah mati. Si anak mana ya? Siapa? Oh dia, kirain siapa kan? Makanya selagi masih kita hidup, berbuatlah kebaikan-kebaikan yang membuat orang lain jadi merasa kebantu, ya, selagi kita masih hidup. Dan jangan berhenti perbuatan baik kita walaupun tidak diakui oleh orang. Ya. Wa'lam, ketahui olehmu annahu, bahwasanya qad yaridu, kadang datang minal ahwali, daripada keadaan-keadaan, li ba'dil asqasi, bagi sebagian orang-orang, ma yakunu, oleh sesuatu yang adalah su'alu, minta fi haqi, pada haknya, fadilatan zaidatan, keutamaan yang lebih, ala tarkihi, atas meninggalkannya. Wa zalika, dan demikian itu, kama rumiya, sebagaimana telah diriwayatkan, ana ba'dahum, bahwa sebagian mereka pernah melihat Abul Hasani An-Nuri, orang sufi, Abul Hasan An-Nuri, yamuddu yadahu, dia pernah mengulurkan tangannya, memanjangkan tangannya, dia minta. Wa yas'alun nasa, dia minta kepada manusia, fi ba'dil mawatin, pada sebagian tempat, pada sebagian negeri. Qala, ia berkata, sebagian ulama ya, fa'azuma indi, maka besar di sisiku. Maksudnya apa? Merasa terbebani, kayaknya nggak enak banget kayaknya gitu. Ada ulama minta gimana sih? Fazakartuhu lil Junaidi, lalu aku sebutkan, aku ceritakan ya kepada Junaid. Kejadian ini diceritain kepada Imam Junaid ya. Faqala, lalu berkata Imam Junaid, fala ya'sumu hadza 'alaika, maka janganlah menjadi ya besar, janganlah menjadi besar, maksudnya jangan merasa terbebani ini atas engkau. Biasa aja, tenang aja. Kenapa? Fa inna Nuriya, jadi Imam Junaid tahu banget tentang An-Nuri, Abul Hasan An-Nuri, orang hebat. Maka sesungguhnya An-Nuri, ia itu lam yas'alin nasa illa liyu'tiyahum, tidaklah ia minta kepada orang-orang kecuali supaya ia berikan akan mereka, beri pahala maksudnya. Ya. Wa innama, dan hanya saja, sa'alahum, ia minta kepada mereka, liyusibahum, untuk memberikan ia akan pahala kepada mereka, fil akhirati, di akhirat. Masya Allah. Kata Imam Junaid mengomentari tentang Abul Hasan An-Nuri, beliau ya minta-minta bukan karena pengen minta duit, bukan, pengen ya kasih orang itu yang bagi itu pahala. Ini itu kalau minta-minta jangan dikasih ya. Jadi senjata. Ya, liyusibahum fil akhirati, supaya Allah berikan pahala mereka di akhirat. Fayu'jaru, lalu mereka diberikan ganjaran pahala, min haitsu la yadurruhu, dari sekira yang tidak membahayakan dia, memadaratkan dia. Itu kan pahala yang enggak mudaratin itu.
langsung dapat itu. Iya, jadi ketika orang sedekah, kita sedekah, itu duit kita, bukan duit orang. Kita sedekah nih, mama buat apa? Buat pesantren, buat masjid. Itu duit kita, bukan duit Pak Ustadz, Pak Kiai, bukan. Nanti di akhirat bukan Pak Kiai yang nanggapin, bukan Pak Ustadz, bukan Pak Haji, kita yang nanggapin. Begitu. Ya Allah, ya. Itu maksudnya, punya kita. Nah kalau yang nggak pernah sedekah, ya nggak nanggapin, nanti nggak panen. Nangis sudah, duitnya buat anak-anaknya itu, buat apa, warisan, disuruh ngumpulin buat sedekah sama bapaknya. Oh, gue repot banget nih, banyak perluan. Saya kan suka beli tanah ya. Ya begitu, disuruh ngumpulin macam-macam ngomongnya. Saya kan lupa semua sama orang tua. Makanya kita sedekah selagi masih hidup. Kita sedekah selagi masih hidup. Jangan ngandelin anak-anak kita akan warisan kita. Jangan sekali-kali. Ya, jangan sekali-kali. Anak kita aja kita nggak bisa percaya, bagaimana orang lain? Orang lain itu apalagi? Orang itu nggak bisa selamanya dapat dipercaya. Sekali, 2 kali, 3 kali, beberapa waktu bisa saja. Tapi kalau untuk selamanya belum tentu. Maka sendirilah kita selagi masih hidup. Sedekahin. Punya planning kita selagi masih hidup. Nih, kamu anak saya segini, kamu segini, kamu segini. Ini buat bapak, mama lu nih, berdua. Begitu. Hemat saya. Jadi yang kita pikirin adalah buat akhirat kita ke depan. Dan juga biar anak kita mandiri. Ya. Tetap kita bagi juga mereka. Wa ka'annahu, dan seakan-akan beliau Imam Junaid asyara, memberikan isyarat bih, dengannya ya kepada Abu Hasan An-Nur itu, ila qauli, kepada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yadul mu'ti hiyal uliya, tangan yang memberi dia yang utama, dia yang mulia. Tangan yang memberi yang mana? Faqala ba'dhum yadul mu'ti hiya yadul akhizi lil mali. Tangan yang memberi adalah tangan yang mengambil, ya, yang menerima bagi harta. Yang dibagi duit, yang dibagi duit. Kenapa? Jadi yadul mu'ti hiyal ulia, begitu beliau memanakannya. Kenapa? Li'annahu yu'ti sawaba, karena bahwasanya dia yang memberikan pahala, wal qadra lahu, dan yang memberikan kemuliaan kepadanya. La lima ya'khudhu, bukan bagi sesuatu harta yang dia ambil akan dia. Ini dia yang beri. Lihat orang kalau sedekah mulu, mulia nggak dia kira-kira? Mulia. Mulia. Kita sedekah mulu mulia. Walaupun orang bodoh, walaupun nggak bisa baca Quran, walaupun nggak bisa baca Quran, dia sedekah mulu, aku yakin insya Allah mulia. Jajal coba. Kenapa? Karena duit itu sesuatu yang dicintai. Jadi ketika dia memberikan duit, berarti dia telah memberikan sesuatu yang dia cintai. Siapa yang suka memberikan sesuatu yang dicintai, dia adalah orang yang mencintai. Gitu.
Makanya berat kan ngasih duit, berat. Hanya orang-orang pilihan Allah. Summa qala Junaid, kemudian Imam Junaid berkata radhiyallahu anhu, hatil mizana. Ya. Bawa kemari. Ambillah akan timbangan. Ambilin timbangan, bawa kemari. Yang bahasa kita nggak begitu ya. Ya. Fawazana mi'ata dirhamin. Lalu ia menimbang 100 dirham. Summa qabada, ditimbang 100 dirham. Summa qabada qabdatan. Kemudian dia mengambil, ya, mengambil lagi satu genggam. Ya. Mengambil lagi satu genggam, fa'alqaha, lalu dia lemparkan akan dia taruh satu genggam yang tanpa dihitung, genggam aja yang pertama dihitung, ya, 100 dirham. Dia taruh tuh yang di genggaman di atas 100 genggam, alal mi'atil mauzunati, atas 100 genggam yang ditimbang. Jadi yang digenggam pertama diambil ditimbang 100 dirham, yang kedua diambil serauk aja, diambil aja. Summa qala, kemudian berkata Junaid, ihmilha hamala yahmil, ihmilha, bawa olehmu akan dia. Kata Imam Junaid, ilahi, kepada Abul Hasan An-Nuri. Faqultu, lalu aku berkata, kata sebagian ulama ini, fi nafsi, dalam diriku, ngomong diri, innama yuzanu syai'u liyu'rafa miqdaruhu, hanya saja ditimbang sesuatu supaya diketahui ukurannya. Ini mau ngomong harus yuzanu bacanya ya. Enaknya wazannya yazinu, tapi di sini mau ngomong harus begini bacanya nih. Ikutin aja. Hanya saja ya ditimbang sesuatu itu supaya diketahui ukurannya. Fa kaifa, maka bagaimana, ya, ditimbang sesuatu supaya diketahui ukurannya. Loh, kayak yang 100 kan diketahui ukurannya, yang satu digenggam aja, nggak pakai diukur lagi. Fa kaifa khallatu, maka bagaimana Imam Junaid mencampur, ya, majhula bihi, dengannya majhulan, akan yang tidak diketahui ukurannya. Ya, bagaimana tuh Imam Junaid mencampur dengannya, dengan yang 100 itu dengan yang tidak diketahui ukurannya. Wa huwa rajulun hakimun, padahal Junaid adalah seorang laki-laki yang bijak. Ya. Yang pertama ditimbang 100 dirham, yang kedua dikasih nggak pakai ditimbang, main ambil aja, rauk aja. Itu apa maksudnya begitu? Ya. Wastahyaitu, dan aku malu, an as'alahu, untuk bertanya kepadanya, malu aku. Ya, kan murid begitu, ada yang malu ngomong sama gurunya, takut dikatakan protes. Ya. Tapi ada yang kurang ajar sih. Susah sama gurunya ngatain. Fazahabtu, lalu aku pergi, bisurrati ila nuri, ya, dengan membawa kantong bungkusan. Ya, surahnya maknanya banyak ya. Dengan membawa bungkusan, ya, seperti kantong lah, kepada Nuri. Faqala, lalu ia berkata, hatil mizana, bawa kemari timbangan. Fawazana mi'atan, lalu dia timbang 100. Waqala, dan ia berkata, An-Nuri, ruddah, kembalikan akan dia, alaihi, iya, kepadanya, kepada Junaid. Kan mau dikasihkan kepada An-Nur ini duitnya itu. Jadi Junaid juga pengen nyumbang juga, pengen sedekah. Nah, tadi tuh yang duit tadi tuh
karena pengen membuktikan kepada sebagian ulama yang tadi itu, ya, bagaimana ini, masa ada kiai minta duit gitu. Nah, Imam Junaid pengen buktikan beliau itu bukan minta duit, mau bagi pahala. Nah, dibuktiin tuh, dikasih, ya, ditimbang duit, ya, kemudian dikasih nggak pakai duit, nggak pakai ditimbang, nggak pakai diukur. Wakul, dan katakanlah kepadanya, ya, kata Abul Hasan An-Nuri, katakan kepadanya, ana la aqbalu minka anta syai'an, aku tidak menerima daripada engkau sesuatu pun, sedikit pun maksudnya. Wa akhadha ma zada 'ala al-mi'ati, dan aku ambil sesuatu yang lebih atas 100. Tadi itu yang digenggam. Qala, berkata yang sebagian orang ulama ini, fazada ta'ajubi, heranku makin bertambah. Qala fasa'altuhu, lalu aku bertanya kepadanya. Faqala, lalu bertanya kepada An-Nuri itu. Lalu berkata An-Nuri, Al-Junaidu rajulun hakimun, Junaid itu seorang laki-laki yang bijak. Ahabba ayyakhuzal habla bitarfaihi, dia cinta, dia ingin mengambil tali dengan dua ujungnya. Jadi Abul Hasan An-Nuri paham nih, ya, ngerti. Ini udah muka siapa ini, ya? Wa wazanal, dan nggak ketemu, ya, dikirimin tuh. Wa wazanal mi'ata li nafsihi, dia menimbang 100 untuk dirinya, talaban li sawabil akhirati, karena menuntut bagi pahala akhirat. Wa taraha alaihi qabdatan, dan dia lemparkan di atas 100 itu satu genggam bila waznin lillahi azza wajalla, satu genggam dengan tanpa timbangan karena Allah azza wajalla. Masya Allah. Padahal Abul Hasan An-Nuri enggak ngelihat. Ini muka siapa ini? Fa akhadtu ma kana lillahi azza wajalla. Masya Allah. Maka aku ambil apa yang karena Allah azza wajalla. Yang 100 itu buatnya, saya pulangin Bang. Masya Allah. Waradatu ma ja'alahu lahu, dan aku kembalikan apa yang dia jadikan dia untuk dirinya. Yang mana? Yang 100. Saya ambil itu yang genggam, yang jaga hitung, yang karena Allah saya ambil. Yang karena dirinya bawa pulang kasih dia. Masya Allah. Muka siapa padahal nggak ketemu kan? Cuma dikirim-kirim aja itu. Makanya kita jangan susun sama ulama, jangan susun. Ntar keserimpet. Apalagi sama orang yang kagak nyari duit sama sekali, jangan. Orang yang sedekah mulu, jangan. Apalagi sedekah ilmu. Sedekah ada dua, ada sedekah ilmu, ada sedekah harta. Jangan, ya, ntar keserimpet, ya, bahaya. Apalagi sama ulama yang dekat sama Allah, yang ibadahnya, ya, enggak berhenti, ya, selalu ibadah. Jangan sampai. Wa taraha 'alaiha qabdatan, dan dia lemparkan di atas yang 100 satu genggam bila wazdin, dengan tanpa timbangan, tanpa ditimbang karena Allah lillahi azza wa jalla. Fa akhadtu ma kana lillahi azza wa jalla, maka oleh karena itu aku ambil apa yang karena Allah azza wa jalla. Wa radadtu ma ja'alahu lahu, dan aku kembalikan, ya, apa yang dia jadikan dia untuk dirinya, itu yang 100. Aku enggak ambil. Qala faradatuha ila Junaidi, lalu berkata, itu yang sebagian ulama tuh, aku kembalikan dia kepada Junaid. Fabaka, Imam Junaid nangis. Masya Allah, nangis Imam Junaid. Bisa tahu ini.
Summa qala, kemudian berkata Imam Junaid, akhaza malahu wa radda malana fallahul musta'an. Masya Allah. Kata Imam Junaid, ia ambil hartanya, harta Allah, dan dia kembalikan harta kami yang tadi itu, yang 100. Fallahul musta'an, maka Allah adalah tempat dimintakan pertolongan. Komentar Imam Ghazali, fanzuril ana, maka oleh karena itu perhatikanlah sekarang, kaifa safat qulubuhum wa ahwaluhum, bagaimana atau betapa bersih hati-hati mereka dan keadaan-keadaan mereka. Wa kaifa akhlasu lillahi ta'ala a'malahum, bagaimana mereka mengikhlaskan karena Allah Ta'ala akan amal-amal mereka, akan amal-amal mereka. Hatta syahada kullu wahidin qalba sahibihi min ghairi munataqatin bil lisani. Masya Allah. Sehingga syahada, menyaksikan, kullu wa'idin, oleh tiap-tiap seorang, qalba sahibi, akan hati sahabatnya, min ghairi munataqatin, tanpa bicara, bil lisani, dengan lidah. Udah paham. Jadi Imam Junaid berarti tadi apa? Menasihatin yang sebagian orang tadi, jangan begitu. Masya Allah, jangan begitu. Nah, ini jadi pelajaran buat kita. Jangan kita mencela ulama, apalagi ulama yang enggak nyari duit, yang ibadahnya melulu. Benar-benar saya yakin kalau kita mencela, menghina, kita bakal keserimpet. Kenapa? Karena beliau adalah kekasih-kekasihnya Allah, orang-orang yang dicintai oleh Allah. Wallahu a'lam.